Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi ya. Khususnya bagi teman-teman TPB ITB ya. Oke, kita lanjutkan masih tutorial 1 fisika dasar 2A di ITB ya. Bagian pertanyaan ya. Sekarang lanjut nomor 3. Oke, nomor 2-nya kemana? Nomor 2-nya nanti ya, bagi teman-teman yang kebingungan nanti silahkan bergabung dengan Mese, nanti dapat solusi yang lengkap dari tutorial fisika dasar ataupun kalkulus ya, ataupun kimia dasar, nanti kita buatkan full lengkap bagi teman-teman ya. Oke, untuk kali ini kita bahas nomor 3 dulu ya. Oke, nah pertanyaannya adalah dalam mendefinisikan medan listrik sangat penting untuk mensyaratkan besar muatan uji yang sangat kecil. Kenapa? Nah, jawabannya kita bahas sekarang ya. Oke. Definisi dari medan listrik itu adalah E adalah dari limit dengan Q0 itu mendekati 0. Ya, jadi sangat kecil sekali. Q0 itu muatan ujinya dari gaya ya, gaya listrik atau gaya kolom terhadap muatan uji tersebut. Ini adalah definisi yang kita tahu ya. Oke. Nah, karena limitnya sangat kecil sekali dan kalau kecil itu seperti tidak diabaikan, seperti diabaikan, seperti nggak ada. Jadi kita akan mendapatkan nilai yang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Untuk menjawab kenapa sangat kecil sekali harus dibutuhkan dalam penjelasannya, saya kasih ilustrasi teman-teman. Jika ada sebuah misalkan ada sebuah distribusi muatan, misalkan logam ya, bola A gitu, dia bermuatan positif gitu misalnya, positif teman-teman. Nah gitu. Oke, kita ingin mencari medan di sekitarnya, misalkan di titik A, di titik P di sini. Oke, nah di titik P. Nah seperti itu ya. Nah kira-kira medan listriknya di titik P oleh distribusi muatan A kemana arahnya teman-teman? Arahnya menuju ke kanan ya, ke sini. Ya, ke sini ya. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau misalkan si muatan ujinya kita buat sangat kecil, misalnya di titik P tersebut. Ini muatan tetap muatan bola A, gitu. Oke, kita buat. Nih harusnya sama, bolanya sama ya. Saya segambarnya salah. Oke. Nah ternyata kalau kita letakkan muatan Q0 ya sangat kecil sekali, sangat kecil sekali, seolah-olah diabaikan, nggak ada gitu. Nah berarti E-nya tetap ke sini. Nah maksudnya pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya buat apa teman-teman? Nah jadi kalau misalkan dia kan muatan ujinya biasanya positif, positif ini kan. Nah kalau muatan-muatan itu biasanya memberikan medan listrik ke sekitarnya. Begitupun Q0 dia juga memberikan medan listrik ke sekitarnya, gitu kan? Nah ke sekitarnya. Oke, jadi kalau ke arah sumbu X bisa ke arah ke kanan gitu kan? Bisa ke sini. Oke, bisa juga ke kirinya juga bisa. Oke. Nah, artinya medan-medan yang ditimbulkan oleh si muatan uji ini, yang ini itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap medan listrik yang kita tinjau E-nya. Yang kita tinjau tuh E di titik P itu kita ingin meninjau. Nah, artinya sangat kecil muatan uji itu agar E-nya tidak agar E yang ditinjaunya tidak berpengaruh nilainya ya. Jadi E yang kita tinjau besarnya tetap lah gitu intinya ya. Kita tinjau E-nya tetap besarnya. Besarnya tetap sesuai yang kita inginkan pengukurannya. Berbeda kalau misalkan si muatan ini ya, muatan bola ini tetap ya muatan yang sama gitu, bola A. Oke. Nah, ternyata kita dekatkan dengan sebuah distribusi muatan di titik P-nya. Jadi di sini ada muatan bola lagi misalnya, ada bola lagi gitu. Nah, bola lagi seperti itu, seperti ini. Ya, di titik P. Nah, di titik P. Muatan positif lagi ya, sama. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Medan listrik di sini. Medan listriknya di sini pasti berubah teman-teman ya. Karena ini positif-positif pasti ada gaya tarik menarik yang sangat kuat ya. Dan kalau ini gaya tarik menariknya tidak terlalu kuat dan diabaikan, cenderung diabaikan
Oke, gaya tarik menarik di sininya, juga gayanya, gaya tolak menolak. Nah di sini cenderung cenderung tidak diabaikan teman-teman ya. Jadi nanti ini kan ada tolak menolak FA oleh B, misalnya ini FB oleh A. Nah distribusi muatan ini yang si A itu bakal berpengaruh teman-teman, karena ini positif, pasti cenderung distribusi muatannya pasti berubah teman-teman, nggak balance misal. Jadi positifnya banyak menumpuk di sebelah kiri misalnya gitu, karena saking ketolak sama itu. Jadi yang negatifnya pada pindah ke sini negatifnya karena ketarik gitu ke sana. Bisa gitu. Ya jadi positifnya cenderung pindah dan dan yang intinya ini di sini itu bakal berubah teman-teman. Jadi kalau yang di titik P itu kan harusnya nya ke kanan. Nah tapi kan ini nya tidak akan utuh dari sini. Jadi ada kontribusi dari si muatan B ini teman-teman. Muatan B ini kan ada yang ke sana, misal ada yang ke kanan misal. Tergantung nanti di tinjaunya di mana. Jadi di sini akan aksennya akan berubah teman-teman. Jadi nilainya tidak akan sama dengan yang kita inginkan. Intinya itulah ya. Jadi kalau muatan ujinya besar, dia akan berpengaruh terhadap distribusi muatan sumbernya dan akan mempengaruhi nilai dari medan distrik yang kita tinjau. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita harus buat muatan ujinya sangat kecil, ya mendekati 0, sangat kecil. Nah, perhitungan limit yang ini di dalam kalkulus ini kita abaikan. Kenapa? Karena distribusi muatannya ini sangat konstan teman-teman. Jadi tidak ada berubah, variabel dan lain-lainnya tidak ada, sehingga nilainya akan langsung ke sini. Jadi tidak ada perhitungan kalkulus menurut limit. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal untuk nanti mempersiapkan kuis ataupun UTS-nya. Nah untuk fisika dasar 2B nanti saya buatkan solusinya. Kalau untuk video-video ini khusus fisika 2A ya. Untuk kalkulus kita buatkan bersama tim SC, begitupun kimia dasar. Fisika dasar 2A ini nggak semuanya saya bahas, hanya sebagian saja agar teman-teman bisa berlatih ya, berlatih. Dan kalau kebingungan silahkan join bersama MSC ya. Oke, sampai jumpa. Salam berfisika.com. Tetap semangat untuk belajar fisika dasar. Sampai jumpa.